Pendaftaran dan hukuman. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." 2 Samuel 24 ayat 14. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 17. Pasal 24 ini dimulai dengan kalimat begini, saudara. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ia di sini memakai huruf besar yang menunjuk kepada Allah. Sebagai perbandingan, ayat ini juga ditulis dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di ayat ini jelas menunjuk kepada iblis. Apa artinya? Artinya Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Daud. Sekali lagi ya, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Daud. Tentu kita ingat kisah Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub, di mana iblis menuduh Ayub menjadi saleh karena diberkati Tuhan. Dan iblis ingin mematahkan kesalehan Ayub itu dengan cara menghabisi semua yang dimilikinya. Jika semua habis, apakah Ayub tetap saleh? Jawabannya iya, tetap. Karena kesalehan Ayub bukan dari kekayaannya. Nah, itu tentang Ayub yang dicobai iblis atas seizin Allah karena kesalehannya. Sekarang di pasal terakhir 2 Samuel ini, yaitu pasal 24, Allah yang sama mengizinkan iblis untuk mencobai Daud bukan karena kesalehannya, tapi justru Daud telah menjadi sombong oleh karena kesuksesannya. Dan ini terjadi di usianya yang sudah tua. Di mana letak kesombongan Daud? Yaitu di saat ia memerintahkan Yoab dan oleh para panglima tentaranya melakukan sensus. Aturan yang Tuhan tetapkan adalah sensus baru boleh dilakukan jika Allah yang memerintahkan. Tetapi sekarang Daud yang memerintahkan untuk melakukan sensus tanpa seizin Allah. Untuk apa sensus dilakukan Daud? Ternyata untuk kepentingan pribadinya dan mengukur kekuatan pasukan perangnya agar bisa menandingi bangsa-bangsa lain. Daud meletakkan kejayaannya sebagai raja pada jumlah rakyatnya. Akibatnya sensus ini mendatangkan murka Allah. Jika menilai ayat ini yang berbunyi begini, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Maka dapat diketahui bahwa sensus yang diperintahkannya itu adalah sengaja, disengaja walaupun Tuhan sudah melarang. Tidak lama kemudian, benar saudara, Allah mengutus seorang pelihat untuk menyatakan bagaimana Allah murka dalam bentuk hukuman. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara ku hadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Begini disampaikan Gad kepada Daud. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawablah apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Yang mengutus aku itu Tuhan." Pertanyaan untuk direnungkan. Mengapa mengadakan sensus saja Allah murka begitu hebat? Jawabannya adalah karena sensus itu Daud tidak lagi mengandalkan Allah, tetapi mengandalkan
kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan pasukannya. Itu sebabnya berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab mencatat, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengancungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jika Daud mempunyai pengalaman yang luar biasa disertai Tuhan sejak masa mudanya, dan ternyata ia bisa jatuh dalam dosa yang tidak mengandalkan Allah, betapa kita lebih rapuh dari Daud. Berapa kalikah sebenarnya kita jatuh dalam dosa tidak mengandalkan Allah? Berapa kalikah kita menyandarkan kekuatan dan harapan kita pada manusia? Marilah kita kembali kepadanya, minta ampun dan berharap hanya kepada Dia saja. Selamat ulang tahun Bapak Yudi Wirawan Gideon Junio Putra. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.